Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai sebuah kitab yang baru yang berjudul Kashfus Syubhat, menyingkap perkara-perkara yang meragukan, menyingkap hal-hal yang dilontarkan oleh musuh supaya kita ragu, itu syubhat. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya terdapat belasan syubhat yang berhubungan dengan tauhidan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bantah dengan bantahan yang sangat baik. Tapi ini perlu dibahas, apalagi kita telah mempelajari kitab tauhid. Para ulama mengurutkan Kashfus Syubhat ini dibahas setelah kitab tauhid. Syubhat yang terdapat dalam kitab ini syubhat yang berhubungan dengan ketauhidan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh. Allah telah menjadikan untuk setiap nabi musuh. Pasti setiap nabi akan memiliki musuh. Musuhnya syayatin, syaitan-syaitan. Yang mana syaitan-syaitan ini dari dua kelompok. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana mereka saling memberikan informasi yang terselubung, yang halus, saling memberikan pemberitaan atau isyarat sebahagian terhadap sebahagian yang lainnya. Zukhrufal qawli ghurura berupa kalimat-kalimat indah yang menipu. Berupa kalimat-kalimat indah yang menipu. Disinilah maka
terus menerus akan ada pertentangan antara ikut para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan musuh-musuh mereka. Dan musuh-musuh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus melakukan upaya agar supaya kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menebar, membisikkan berbagai propaganda, berbagai ajakan yang keseluruhannya supaya terwujud dua penyakit. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat adalah penyakit karena dorongan syahwat terhadap wanita, terhadap kedudukan, terhadap makanan, minuman. Dan penyakit syubhat adalah penyakit karena adanya keraguan-keraguan yang dilontarkan. Dari dua penyakit ini, yang paling berbahaya adalah penyakit syubhat. Sebab orang yang terkena syubhat, ia tidak akan merasa berpenyakit. Dia tidak akan merasa berpenyakit, bahkan akan menganggap dirinya berada di atas kebenaran, sementara dia jauh dari kebenaran. Adapun penyakit syahwat, maka orang-orang yang terkena penyakit ini sadar bahwa dia bersalah. Orang yang habis minum itu menyadari dirinya bahwa dia bersalah. Ya, orang yang habis melakukan maulid justru semakin bangga dengan perbuatan itu. Orang yang habis melakukan maksiat sadar bahwa dia melakukan maksiat. Ya, orang yang habis melakukan bid'ah maka dia akan merasa bangga di atas perbuatan itu. Dan dua penyakit ini adalah dua penyakit yang tidak akan bisa lepas satu dengan yang lainnya. Syubhat dan syahwat akan terus bergandengan. Hanya kadang syahwat lebih dominan, tetapi tetap ada syubhat di dalamnya. Atau kadang syubhat yang lebih dominan, tapi tetap ada ajakan syahwat di dalamnya. Jadi dua hal ini tidak akan bisa saling lepas. Anggap misalnya syahwat terhadap wanita. Penyakit syahwat. Karena kepemudaannya misalnya. Atau karena sebab-sebab yang lainnya, dia terkena penyakit ini. Hingga matanya, dengarannya, langkah-langkahnya, teman-temannya, hubungannya melalui HP dan semisal itu adalah perkara-perkara yang untuk memuaskan syahwatnya sehubungan dengan wanita. Langkah-langkah awalnya pacaran, kenalan. Orang yang semisal ini sadar, ia tahu dirinya bersalah. Ini syubhat. Tapi dia susah meninggalkannya. Itu penyakit syahwat. Dia susah meninggalkannya. Tetapi kita katakan tadi, ini tetap ada syubhat di dalamnya. Ada keraguan, ada pikiran-pikiran yang mendorong dia untuk maju, untuk tetap melakukannya. Anggap misalnya dalilnya santriwan, santriwati, yang jelas talib, talibat, di pondok-pondok pesantren. Dalilnya itu ayatnya. Ta'arafu. Apa ayatnya awalnya? Awalnya dulu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum
syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguh kami telah menciptakan kalian laki wanita sudah berpasangan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ini syubhat. Allah sendiri memang menciptakan supaya saling mengenal. Syubhat ini. Walaupun di sisi lain, yang seperti ini dorongannya bukan karena ayat ini yang mendorong. Ayat ini bukan yang mendorong. Ya, yang dominan adalah dorongan syahwat. Dia tahu salah dorongan syahwat. Tetapi ayat ini memberikan sedikit andil. Oh iya kan bisa jadi taraf. Jadi demikian pula jika misalnya orang yang melakukan maulid, pendorongnya syubhat. Maulid dilaksanakan itu bukan karena dorongan syahwat, tapi pendorongnya adalah syubhat. Cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ingin mendapatkan syafaatnya. Kita ingin menghidupkan syiar Islam. Kita ingin memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Melalui baca pada janjikan banyak salawat di dalamnya. Jadi pendorongnya ini. Bukan karena dorongan syahwat. Tetapi tetap ada unsur syahwat di dalamnya. Para penceramahnya atau imam-imamnya. Ada unsur syahwat juga di dalamnya. Iya. Dia dapat ininya, dia dapat ininya, dia dapat itunya. Yang lainnya, kita bisa makan-makan di dalamnya. Ada dorongan. Tetap ada unsur-unsur. Selain remaja-remaja masjid dengan adanya seperti ini berarti apa? Bisa semua remaja dan pemuda-pemudi bisa berkumpul. Kita adakan. Nanti diadakan seperti ini baru bisa berkumpul semuanya. Tapi pendorong utamanya adalah syubhat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ini penyakit syubhat. Penyakit di sini yang dimaksudkan marad di sini penyakit. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Maka kami semakin menambah penyakitnya. Penyakit di sini penyakit syubhat. Penyakit nifaq, kemunafikan. Iya. Menyebabkan seseorang ragu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua penyakit ini, tadi kita sebutkan bahwa yang paling berbahaya adalah penyakit syubhat. Tetapi penyakit syahwat itu juga mendatangkan unsur-unsur syubhat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Sebab apa? Bukan karena kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Bukan. Kalau pelaku bid'ah betul-betul mau bertaubat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri taubat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Termasuk dosa bid'ah. Bahkan dosa kesyirikan. Siapapun yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa. Tapi kenapa hadisnya berbunyi Allah tidak akan ampuni? Karena bagaimana caranya pelaku bid'ah mau bertaubat? Sementara bid'ah yang dia lakukan adalah perkara yang diyakini sebagai agama, sebagai kebenaran. Sini. Tanya ini lebih mengerikan. Rasulullah SAW datang membawa cahaya, Quran dan Sunnah untuk memperingatkan umat akan syubhat-syubhat itu dan ajakan-ajakan syahwat itu. Memperingatkan dua perkara ini. Berikan peringatan akan bahaya dua penyakit ini. Dengan kekuatan cahaya atau penawar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sembuh dari penyakit-penyakit itu. Nabi ingatkan umatnya bukan hanya perkara yang berhubungan dengan syubhat, dengan syahwat juga. Lihat misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada fitnahnya
Dan fitnahnya umatku adalah harta. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi sallam, saya tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih mencelakakan lelaki mengalahkan fitnah wanita. Mengalahkan fitnah wanita. Demikian pula fitnah kekuasaan. Jadi 2 ekor serigala, perumpamaan 2 ekor serigala. Madi'bani ja'i'an. Tidaklah 2 ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar dilepas ke dalam kandang kambing, dalam kandang. Bukan di padang pasir, bukan di padang rumput. Bukan di pegunungan. 2 ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar dilepas ke dalam kandang kambing atau ternak. Tidaklah bahaya 2 ekor serigala ini terhadap ternak itu lebih membahayakan dari 2 perkara yang membahayakan agama seseorang. Apa 2 perkara itu? Hirsul mar'i 'alal mal wasyaraf. Hirs itu keinginan kuat yang disertai dengan usaha penuh. Hirsnya seseorang terhadap apa? Al-mal, harta, dan asyaraf, kedudukan. Kata Nabi, tidaklah lebih afsadat ala dinil mar'i. Tidaklah lebih merusak dari agama seseorang. Ada lebih mengalahkan 2 perkara ini dalam merusak agama seseorang. Pedagang muslim ketika mempunyai penyakit ini, hirs terhadap harta, rusak sebagaimana yang nampak. Semangatnya, usahanya mencari uang luar biasa. Hirs terhadap harta. Dan berbagai cara. Pedagang, yang petani, yang ini dengan berbagai cara. Kapan hirs ini masuk, maka apa? Berbagai cara akan ditempuh. Tak perlu lagi halal, haram, modalnya dari mana, bagaimana sistemnya. Tak peduli lagi. Akan rusak agamanya. Demikian pula hirs terhadap asyaraf, kedudukan. Syaraf, kedudukan, kemuliaan. Ini mencakup pangkat kedudukan di tengah masyarakat. Atau pangkat kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu nampak jelas bagaimana keadaan dan kerusakan yang menimpa salaf. Itu hirs tidak? Hirs atau tidak? Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW. Datang. Sahabat ini datang sembunyi-sembunyi. Pembicaraan khusus dari yang lain. Datang untuk apa? Minta supaya dikasih jabatan. Kata Nabi SAW, la nu'ti hadal amra liman sa'alah. Kami tidak akan berikan urusan ini kepada mereka yang memintanya. Ini sembunyi-sembunyi dan mintanya sembunyi-sembunyi. Tetap tidak diberi. Nah, sekarang, juga kodong. Saya yang paling bersih. Saya yang paling baik. Saya yang paling ini. Keluar ayat-ayat kursi. Dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat kursi. Yang ada ayatul kursi. 1 ayat saja. Kalau ini ayat-ayat kursi. Ayat-ayat yang dipakai untuk cari kursi. Rusak jamaah syirs. Dan kerusakan ini nampak. Bencana ini nampak. Sampai-sampai katanya pemerintah sudah siapkan rumah sakit khusus orang-orang yang akan gagal. Berarti sudah ditahu memang. Coba lihat. Kalau hirs itu kalau hirs itu bahaya, ngeri. Dan dalam kedudukan pemerintahan, sebenarnya dua-duanya ini ada. Terhadap harta dan terhadap kedudukan.
Dua-duanya ada. Nah, kalau dia sudah dapatkan, targetnya kalau sudah dapatkan ini, proyek ini dia akan dapat apa semuanya. Lihat jamaah. KPK ya. Luar biasa, dapat terus buronan. Dapat terus tangkapan. Semakin gencar, semakin tidak peduli orangnya. Tapi kenapa semakin banyak orang yang mau masuk? Itu kalau orang sudah berpenyakit. Penyakit, hirs. Apalagi kalau sudah bercampur dengan syubhat. Syahwat ini bercampur dengan syubhat. Untuk membela Islam. Kalau bukan saya, orang kafir yang duduki nanti. Syubhat. Yeah. Untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan ini. Sampai sekarang tidak ada. Mana untuk Islam? Karena apa untuk Islam? Sejak berdirinya negara ini sudah ada partai Islam. Iya. Tapi terus menerus kesyirikan semakin banyak. Islam kan datang tujuan utamanya, kan? Nabi SAW itu tujuan utamanya apa? Hancurnya kesyirikan. Kan mengerikan jamaah. Orang-orang yang sebelum masuk, paham betul bahayanya syirik. Iya. Bahayanya ini, bahayanya itu. Saya begitu masuk, jangan lagi bicara seperti itu. Jangan lagi bicara seperti itu. Saya tahu betul itu. Ada seorang kiai, mungkin saya pernah sampaikan sini. Sebuah kabupaten. Kiai, bahkan punya buku tulisan. Tulisannya, Kesesatan Kitab Barzanji. Kesesatan Kitab Barzanji. Sudah jadi, sekarang jadi wakil DPR. Iya. Wakil. Bukan ketua wakil, yang seingat saya wakil. Itu dalam proses itu, sudah ikut juga Barzanji. Coba lihat. Sudah ikut juga Barzanji. Duduk juga. Hadir juga, duduk. Bagian tulis. Sesatnya Barzanji. Oh ya, sekarang kitab itu terlarang sudah diedarkan. Ya dulu ceramah, tidak ada lagi yang ceramah. Sibuk mengurus umat. Benar sabda Nabi SAW. Tidak lagi merusak. Iya, dua penyakit ini. Dua ekor serigala pasti betul-betul apa? Pasti betul-betul merusak ternak itu. Kita tidak bisa pungkiri. Iya, pastinya merusak itu tidak bisa diingkari. Dua-duanya dalam keadaan lapar, serigala lagi. Dua-duanya dalam keadaan lapar. Iya, dilepas di dalam kandang. Dalam kandang, mulai kemana? Padang pasir saja kalau lapar. Biar ada penjaganya. Sudah lapar. Di dalam kandang lagi. Pasti. Tapi ternyata kata Nabi SAW. Kerusakan pasti itu tidak lebih pasti dan tidak lebih merusak daripada dua penyakit ini dalam merusak agama seseorang. Dalam merusak agama seseorang. Hirsul mar'i alal mali wasyaraf. Hirsnya seseorang terhadap harta dan terhadap kedudukan. Nih, banyak hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan akan bahaya ini, akan fitnah ini. Apalagi namanya syubhat, keraguan-keraguan. Wah, di sini Al-Quran dan Sunnah betul-betul purna dalam menjelaskannya. Sifat-sifatnya orang-orang munafikin, sifat-sifatnya orang-orang kafir dalam berbagai bentuk kekafirannya dijelaskan. Sifat-sifatnya orang kafir dari umat-umat sebelumnya dijelaskan. Sempurna penjelasan dalam Al-Quran. Berbagai syubhat, keraguan mereka ketika berhadapan dengan para nabi dan Rasulullah SAW. Luar biasa banyak sekali syubhat. Terbantah dengan sempurna dalam Al-Quran. Tidak ada satu syubhat kecuali telah terbantah. Kitab ini bahagian dari bantahan syubhat ini. Sebab ini kitab khusus tentang apa? Syubhat dalam perkara tauhid. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyingkap, membongkar. Agar supaya nampak ternyata syubhat ini tidak ada manfaatnya. Baik. Kitab ini beliau awali dengan penjelasan tentang tauhid. Secara beberapa rincian. Kemudian setelah itu beliau masuk kepada keterangan
pentingnya mengetahui syubhat dan akan adanya musuh yang akan terus merusak ketauhidan seseorang. Kemudian setelah itu beliau bahas tentang syubhat-syubhatnya dan bantahan-bantahannya. Jadi metode beliau menjelaskan tentang tauhid dulu, baru kemudian syubhatnya. Sebab bahaya orang mempelajari syubhat sementara tidak tahu tauhid. Kuasai dulu tauhid, mantap dulu di atas tauhid, baru masuk mempelajari syubhat. Kalau tidak bahaya. Makanya para ulama anjurkan kitab ini nanti dibahas setelah pembahasan kitabut tauhid. Iya. Alhamdulillah. Ya, sudah bahas ya. Jadi siap masuk ke sini sudah. Apalagi sudah tamat Al-Aqidatul Wasithiyah. Di situ pemantapan banyak. Ya. Semuanya itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwwata illa billah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang perlu kita betul-betul pahami, bahwa jangan sekali-sekali di antara kita ada yang merasa aman dari penyakit syubhat, demikian pula syahwat. Jangan sekali-sekali ada yang merasa aman. Kapan ada yang merasa aman, maka itu tanda yang sangat jelas bahwa kita telah berpenyakit. Kapan merasa aman, maka itu tanda yang sangat jelas kita telah berpenyakit. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman. Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Minal khasirin, pasti minal khasirin. Karena itulah sifat orang yang beriman, sifat orang yang baik, semakin beriman dan semakin baik, maka apa? Dia akan semakin melihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam dirinya dan semakin banyak mengoreksi dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode ini sekali lagi memaparkan tauhid dulu, baru kemudian syubhatnya. Ini metode mempelajari agama. Kalau kita tidak tahu, metode ini berbahaya. Tahu dulu kebenaran, baru kemudian tahu hal-hal yang bisa merusak kebenaran. Kita kan bisa melihat. Ada orang begini caranya belajar, pusing dia. Terlalu banyak pendapat. Pendapat ini, pendapat itu. Saya haus akan kebenaran. Dia kumpul semuanya. Kelompok ini dia kumpul ini, kelompok ini dia kumpul semuanya. Oh, begini pendapatnya, ini kitabnya, ini pembahasannya apa. Terus mana yang benar? Dengan apa kira-kira dia lihat kebenaran? Sementara dia sendiri baru mau cari kebenaran. Belajar itu dari pondasi. Harus belajar dari pondasi yang dengannya kita bisa melihat. Dan ini, pembahasan ini, pembahasan pondasi yang dengannya kita melihat adalah pembahasan kita di masjid ini dari awal sampai sekarang. Bahasan dari awal sampai sekarang. Kalau sudah selesai, sama itu pondasi dasar semuanya. Kitabut tauhid, dasar, pondasi semuanya. Al-Aqidatul Wasithiyah meluas, bukan sekedar membahas tentang tauhid sudah. Meluas tapi dasar, tetap akidah. Kemudian masuk kasyfus syubhat. Dengannya kita bisa melihat. Dengan kekuatan itu kita bisa melihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syubhat itu sangat berbahaya. Syubhat itu betul-betul berbahaya, menyambar-nyambar. Syubhat itu betul-betul mengerikan. Dan ada orang yang memang ahli syubhat. Baunya saja orang-orang semisal ini sudah mengandung syubhat, racun syubhat. Baunya saja sudah mengandung racun syubhat. Penampilannya saja sudah mengandung racun syubhat. Ada orang-orang semisal itu. Dan para ulama bisa mendeteksi. Karena itu mereka sangat takut. Ayyub As-Sikhtiyani didatangi oleh ahli bid'ah pada zamannya.
Katanya mau bicara. Dia tutup telinganya. Tak mau bicara. Mau bicara beberapa kata. Katanya tidak mau. Walaupun satu kata. Tidak mau. Atau semakna dengan. Tidak mau. Tidak mau dengar. Khawatir dengan kalimat itu dia tersentuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sangat takut akan syubhat, apalagi kita. Sebab mereka betul-betul memahami syubhat itu betul-betul menyambar-nyambar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh satu kisah tentang bahayanya syubhat. Ada seorang ulama, kayaknya masih hidup sekarang. Ia mengarang kitab membantah Syiah. Dan kata Syekh Muqbil, kitabnya ini pada zaman itu ya, kitabnya ini adalah kitab yang terbaik dalam membantah Syiah. Kemudian dia masuk membantah ahli filsafat. Ahli filsafat. Membantah ahli filsafat. Berusaha dia bantah. Maka apa jamaah? Dari awal dia sudah paham sesatnya ilmu filsafat. Tapi begitu dia masuk, dia telusuri, syubhat-syubhatnya ahli filsafat kena sama dia. Tapi dia tetap yakin bahaya ilmu filsafat. Tetapi syubhat itu terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran itu telah mengakar. Dia tetap paham filsafat itu bahaya. Tetapi dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Orang bingung. Itu dia untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran dengan metode filsafat. Itu dia hanya penyembah berhala, orang-orang Yunani, Aristoteles, Socrates, Plato, tes lainnya. Yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang terfitnah dengannya sehingga menjadi ilmu kalam. Sehingga menjadi ilmu kalam. Terjadilah perpecahan di dalam umat. Setelah disebarnya ilmu kalam ini, muncul aliran ilmu kalam, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Itulah aliran ilmu kalam semuanya. Lihat bagaimana. Dia tahu dia tetap Mesir, tetapi dia sepertinya dengan kenanya penyakit itu sudah roboh dia, runtuh dia. Imam Al-Ghazali, termasuk tahu sesatnya ilmu filsafat. Tetapi kitab-kitabnya tetap tidak bisa lepas dari pikiran filsafat. Dia tahu bahayanya sesatnya. Tapi akhirnya timbang. Ar-Razi, memahami, Fakhrul Razi memahami sesatnya ilmu filsafat. Tetapi dia sendiri akhir perjalanannya katanya, di dalam mencari kebenaran melalui ilmu filsafat tidak ada yang didapat, kekosongan. Habis, kesia-siaan. Ada lagi Al-Jawni. Ahli kalam. Dalam mencari kebenaran, beriman kepada Allah dengan metode filsafat, metode kalam. Akhir perjalanannya apa? Berangan-angan agar supaya apa? Meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang tuanya, Naisabur. Yang tidak pernah tahu apa-apa orang tua jomponya. Yang hidup di pedesaan, pedalaman, yang pokoknya orang-orang kumuhnya, yang pikirannya murni. Tidak pernah terganggu oleh seperti itu. Bahaya jamaah. Perkara seperti itu, pikiran itu, yang sudah mengakar, seperti telusuri. Oh begini caranya. Pendalilan seperti ini begini caranya. Pendalilan ini begini cara. Terus dia pahami seperti itu. Dia terapkan. Bertahun-tahun seperti ini. Dia sulit membuangnya. Penyakit. Penyakit itu mengakar. Untuk menghantarnya sangat mengerikan. Perlu waktu, perlu ini. Mengerikan jemaah. Karena itu syubhat. Jaga telinga kita dari syubhat. Kita tidak tahu kekuatan hati kita dalam menghadapi kekuatan syubhat. Syubhat hanyalah bisa dihadapi oleh orang-orang yang betul-betul mapan dalam ilmu. Saya dan jamaah lemah. Kita lemah. Kita lemah dalam menghadapi syubhat. Karena itu berhati-hati terhadap syubhat. Baik.
Ini sekedar pendahuluan untuk memasuki kitab Kasyfus Syubhat. Baik, serasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.